Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Freddy Sumasta STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknik Industri Otomotif. Di sini saya ingin menjelaskan analisis artikel Body of Knowledge Teknik Industri tentang ergonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahrika Wulandari dengan NIM 1124079 kelas TIO 3. Nah, di sini ada tujuan dan latar belakang. Alasan saya memilih bioteknik ergonomi karena sangat relevan dengan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pekerja di dunia industri. Banyak aktivitas kerja khususnya melibatkan manual handling masih dilakukan tanpa memperhatikan aspek ergonomi sehingga berisiko menimbulkan gangguan muskuloskeletal. Tujuan analisis yaitu memahami bagaimana ergonomi dapat diterapkan dalam praktik nyata di perusahaan serta bagaimana pengembangan teknologi modern mampu memberikan solusi baru. Di sini ada jurnal nasional, saya mengambil judul yaitu perancangan alat bantu pengangkut baradum ergonomi untuk mengurangi cedera dan kelainan otot atas studi kasus PTX Sidoarjo. Penulisnya yaitu Muhammad Burhanuddin Daud Suparto, tahunnya 2022, jurnalnya Jurnal Senopati. Permasalahannya itu aktivitas pemilihan barel drum di PT Sidoarjo masih dilakukan secara manual tanpa alat bantu ergonomis, padahal drum memiliki ukuran besar dengan berat sekitar 100 kg. Kondisi ini membuat pekerja sering menggunakan postur tubuh yang tidak ideal seperti memukul terlalu dalam, memutar pinggang, atau mengangkat dengan kondisi tangan yang salah. Akibatnya pekerja banyak mengalami keluhan muskuloskeletal terutama pada bahu, punggung, pergelangan tangan, dan lutut. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana mengurangi risiko cedera dan beban fisik akibat pekerjaan tersebut melalui perancangan alat bantu ergonomis. Nah, di sini kita menggunakan 3 metode yaitu Nordic Body Map atau NBM untuk mengidentifikasi bagian tubuh pekerja yang mengalami keluhan muskuloskeletal. Yang kedua, Rapid Body Assessment atau REBA yaitu menilai tingkat risiko ergonomi dari postur kerja pekerja saat mengangkat barrel drum. Yang tiga, RWL atau Recommended Weight Limit yaitu menghitung batas aman beban angkat. Yang terakhir, hasil analisis NBM dan REBA dilakukan perancangan alat bantu pengangkut barrel drum yang lebih ergonomis. Nah, selanjutnya di sini ada hasil perhitungan menggunakan RWL, cuma di jurnal saya itu tidak dijelaskan datanya secara rinci, jadi cuma dikasih hasil perhitungannya saja. Nah, di sini ada aktivitas kerja. Yang pertama adalah proses perataan, yaitu skor lifting index awalnya 4,04, skor lifting index akhirnya 3,15, tingkat risikonya tinggi. Yang kedua ada pengangkutan menuju troli, yaitu skor lifting index awalnya ada 4,05, skor lifting index akhirnya 5,25, risikonya tinggi. Nah, di RWL ini tuh dihitung menggunakan rumus RWL, yaitu LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali VM dikali CM. Nah, hasil living index ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini tidak cocok dilakukan tanpa alat bantu karena beban pekerja sudah melampaui standar ergonomi berpotensi menyebabkan cedera. Nah, selanjutnya di sini ada data questionnaire atau NBM. Nah, sini tuh jenis keluhannya itu yang pertama ada posisi badan bagian atas. Penyebabnya yaitu posisi badan membungkuk. Yang kedua ada bagian tangan, yaitu penyebabnya itu mengangkat benda kerja dengan beban yang berat. Yang ketiga ada posisi badan bagian bawah dan kaki, yaitu penyebabnya itu menyangga beban berat dengan berjalan secara berulang-ulang. Nah, dari hasil kuesioner ini menunjukkan sebagian besar pekerja mengalami muskuloskeletal. Keluhan tertinggi ada di bahu kanan, pergelangan tangan, lutut bawah, dan punggung bawah. Nah, selanjutnya di sini ada hasil perhitungan menggunakan REBA, yaitu aktivitas pekerjaan. Yang pertama itu ada proses penataan fase gerakan 1, skor REBA-nya 10, resikonya tinggi, tindakannya perlu perbaikan. Proses penataan fase gerakan 2 yaitu skor REBA-nya 11, resikonya tinggi, perlu perbaikan secepatnya. Yang ketiga ada keatasan troli fase 1, skor REBA-nya 10, resikonya sangat tinggi dan perlu segera perbaikan. Proses perbaikan permindahan ke atas troli fase 2, skor REBA-nya 10, resikonya tinggi dan perlu perbaikan secepatnya. Nah, ini adalah alat bantu yang sudah dibuat yaitu troli barrel drum. Nah, ini setelah dilakukan perbaikan, skor REBA-nya menjadi turun, yaitu gerakan fase 1 skor REBA-nya jadi 3, resikonya rendah, tindakannya mungkin perlu perbaikan. Gerakan fase 2 skor REBA-nya 4, resikonya sedang. Gerakan fase 3 skor REBA-nya jadi 1, resikonya diterima. Gerakan 4 fase skor REBA-nya jadi 2, resikonya rendah. Nah, di sini kesimpulannya pemindahan barrel drum manual PTX di Sidoarjo sangat berisiko karena beban 100 kg jauh melebihi batas aman angkat manual. Hasil RWL menunjukkan lifting index
atau LI lebih dari 3, sementara kuesioner NBM memperhatikan banyak keluhan pada bahu, tangan, lutut, dan punggung bawah. Penilaian REBA sebelum perbaikan memperoleh skor 10 atau sangat berisiko. Namun setelah menggunakan alat bantu ergonomis perubahan berupa troli barrel drum, skor turun menjadi 3-4 atau risiko rendah sampai sedang. Dengan demikian, alat bantu ergonomis terbukti efektif menurunkan beban fisik, memperbaiki postur kerja, serta mengurangi risiko cedera sehingga pekerjaan menjadi lebih aman dan produktif. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal internasional. Saya mengambil judul yaitu Research Advancement in Ergonomy Risk Assessment Integration of Artificial Intelligence, Wearable Technology and Industry Specific Approach. Penulisnya yaitu Ahmad Humaizi Hilmi, Asna Rashidah Hamid, dan Wan Abdurrahman Asyahid. Tahunnya 2024, jurnal Malaysia. Permasalahannya adalah pekerjaan manual material handling atau MMH di berbagai industri gerakan masih menjadi penyebab utama work-related musculoskeletal disorders atau WMSDS. Gerakan berulang, postur janggal, dan beban berat meningkatkan risiko cedera. Artikel ini menyoroti keterbatasan metode ergonomi konvensional yaitu REBA, RULA, NIOS yang sering hanya bersifat evaluasi serta membahas bagaimana teknologi baru dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko WMSDS dan meningkatkan keselamatan pekerja. Nah, ini ada metodenya, yaitu dia menggunakan literatur review, yaitu penulis tidak melakukan penelitian langsung di lapangan melainkan mengumpulkan dan meninjau berbagai penelitian terbaru tentang ergonomi. Fokusnya pada pendapat teknologi modern seperti exoskeleton. Nah, selanjutnya di sini ada hasilnya, yaitu penggunaan teknologi modern terbukti efektif dalam mengurangi risiko cedera akibat pekerjaan manual handling. Exoskeleton yaitu kerangka luar yang dipakai pekerja mampu menurunkan beban otot antara 31,7% hingga 64%, sehingga risiko cedera pada punggung, bahu, dan lengan dapat berkurang signifikan. Selain itu, penerapan automation atau robotik juga membantu menggantikan pekerjaan manual yang berat dan berulang, sehingga tidak hanya menurunkan risiko cedera tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun dengan demikian, tantangan yang muncul adalah tingginya biaya penerapan teknologi ini serta perlunya adaptasi pekerja terhadap perubahan sistem pekerja. Nah, ini ada kesimpulan. Artikel internasional ini menegaskan bahwa penerapan teknologi modern sangat efektif dalam mengurangi risiko ergonomi dan cedera akibat manual material handling. Exoskeleton mampu menurunkan beban otot hingga 60%, hingga lebih dari 60%. Wearable sensor yang dipadukan dengannya memberikan umpan balik real time untuk perbaiki postur kerja, dan automation dapat menggantikan pekerjaan berat serta berulang sehingga lebih aman dan efisien. Nah, di perbandingan artikel nasional dan internasional, artikel nasional yaitu banyak keluhan otot dari NBM. Rancangan alat bantu ergonomis terbukti menurunkan risiko menjadi rendah sampai sedang. Solusi ini praktis, murah, dan cocok untuk industri Indonesia. Nah, sedangkan di internasionalnya itu dapat mengurangi beban otot 30-60% dan membantu postur secara real time, namun masih terkendala biaya tinggi dan penerimaan pekerja. Nah, di opini dan diskusi di artikel nasional, yaitu penelitian ini sangat relevan dengan kondisi industri di Indonesia yang masih banyak melakukan pekerjaan manual. Nah, kalau di artikel internasional, artikel ini sesuai dengan pengembangan industri 4.0 karena menyoroti teknologi modern seperti exoskeleton, sensor wearable, dan AI. Nah, saran pengembangannya yaitu untuk artikel nasional perlu dilakukan uji langsung di lapangan dan analisis biaya manfaat. Sedangkan untuk artikel internasional perlu penelitian eksperimental di industri Indonesia agar teknologi modern dapat diterapkan secara nyata. Nah, di kesimpulan utama dari analisis
Dari kedua artikel, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ergonomi pada manual material handling masih menjadi isu penting baik di Indonesia maupun dunia internasional. Etikat nasional menunjukkan solusi praktis berupa rancangan alat bantu ergonomi sederhana yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Sedangkan artikel internasional memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi modern seperti exoskeleton, sensor wearable lab, dan AI sebagai solusi jangka panjang. Keduanya saling melengkapi, di mana nasional lebih relevan untuk kondisi saat ini, sementara internasional lebih cocok sebagai arah pengembangan masa depan. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.